Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Sekarang kita akan belajar lagi bersama Ibu Lisa dan tentunya di bab yang sama yaitu hudud dan hikmahnya. Nah, kemarin kita udah belajar apa aja? Kita sudah belajar tentang zina. Terus kita sudah belajar tentang qadzaf. Nah, yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang Homer mencuri. Nah, untuk merampok, menyamun, dan merompak, kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Oke, kita mulai dulu. Nah, sekarang kita mulai dari pembahasan pertama kita, yaitu tentang Homer yang merupakan lanjutan dari bab sebelumnya. Ya, minuman keras atau Homer. Apa itu minuman keras? Secara bahasa, Homer adalah penutup akal. Sedangkan secara istilah, Homer adalah segala jenis minuman atau selainnya yang memabukkan dan menghilangkan fungsi akal. Jadi, Homer itu, baik itu merupakan jenis minuman ataupun tidak, yang dapat memabukkan dan menghilangkan fungsi akal kita atau pikiran kita akan melayang saat mengkonsumsinya, maka benda tersebut sudah dinamakan dengan Homer. Bisa dipahami ya, anak-anak? Nah, ini adalah dalil dari pengkonsumsian khamr yang berbunyi kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Tiap-tiap yang memabukkan disebut khamr dan tiap-tiap khamr hukumnya haram. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya segala sesuatu yang memabukkan itu disebut khamr dan khamr itu hukumnya pasti sudah jelas adalah haram. Nah, setelah Ibu jelaskan bahwasanya khamr itu haram, maka selanjutnya adalah ayat tentang pengharaman dari khamr itu sendiri. Mari kita baca ayatnya bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa 'anis salati fahal antum muntahun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban, untuk berhala dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat, maka tidaklah kamu mau berhenti. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 90-91. Nah, berdasarkan kepada ayat ini, sudah sangat jelas bahwasanya pengharaman dari khamr itu dikarenakan dapat menimbulkan pertengkaran dan kebencian antara sama umat manusia, terlebih khususnya umat Islam, dan dapat menghalang-halangi kita untuk beribadah kepada Allah seperti mengerjakan sholat dan lain-lain. Nah, jadi alangkah sebaiknya jika kita menghindari perbuatan haram yang jelas haram hukumnya seperti khamr ini. Nah, berikut juga ada dalil tambahan ya untuk pengharaman khamr ini, yaitu dalil fikihnya yang berbunyi ma askaru katsiruhu faqaliluhu haramun. Sesuatu yang banyaknya memabukkan, maka sedikitnya pun haram. Nah, jadi berdasarkan kepada dalil lanjutan ini, segala sesuatu yang memabukkan meskipun sedikit, maka banyaknya pun sudah pasti memabukkan. Lanjut. Nah, sekarang hukuman untuk peminum khamr. Nah, untuk peminum khamr itu hukumannya, berdasarkan kepada hadis Nabi. Nih, ini ada hadisnya ya, kita baca bersama-sama. An Anas bin Malik radhiyallahu an, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ata birajulin qad syaribal khamra fajaladahu bijaridataini nahwa arba'in. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an,
dihadapkan kepada Nabi SAW, seorang yang telah minum khamr. Kemudian beliau menjilidnya dengan 2 tangkai pelepah kurma, kira-kira 40 kali. Muttafaq alaih. Jadi hukuman bagi peminum khamr ini ada beberapa pendapat. Yang pertama dari jumhur ulama yang berpendapat itu ada Imam Abu Hanifah, ada Imam Malik, dan Imam Ahmad bin Hambal, yaitu hukumannya adalah 80 kali cambuk. Jadi hukuman bagi peminum khamr itu menurut jumhur ulama ini adalah 80 kali cambuk. Nah, selanjutnya pendapat dari Imam Syafi'i, Abu Daud, dan ulama Zahiriyah, yaitu 40 kali cambuk. Boleh ditambah sampai 80 kali dengan tambahan 40 sebagai takzir. Jadi 40 kalinya itu apa ya? Ya memang cambuk. Terus 40 tambahannya itu sebagai takzir bagi apa ya? Bagi peminum khamr tersebut. Nah, yang selanjutnya ini akan dijelaskan tentang hikmah diharamkannya khamr. Nah, hikmahnya itu yang pertama, masyarakat terhindar dari kejahatan perminuman khamr. Jadi masyarakat kita akan tenang, sejahtera, damai jika masyarakatnya itu tidak mengkonsumsi khamr. Yang kedua, menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Nah, kalau sudah lumrah ya, kayak sudah masyhur di kalangan kita bahwasanya seseorang yang sudah pernah meminum minuman keras atau narkoba kayak gitu, itu sudah sangat bisa dipastikan bahwasanya kekebalan tubuhnya, imunitas tubuhnya akan melemah gitu. Tidak kuat, tidak sekuat seperti orang biasanya. Jadi, kesehatan jasmani kita akan lebih sehat jika kita tidak mengkonsumsi khamr, berikut juga kesehatan rohani kita. Jadi, kita akan lebih mendekatkan diri kepada Allah jika menjauhi dari khamr itu sendiri. Lanjut, masyarakat terhindar dari siksa kebencian dan permusuhan yang diakibatkan oleh pengaruh khamr. Khamr kan gimana ya, bikin hilang akal, dan kadang kalau orang peminum khamr itu akan ngelantur. Mereka kadang ya memang bisa apa ya, mengucapkan apa adanya. Namun terkadang itu malah membuat permusuhan karena apa yang dia bicarakan, apa yang dia lakukan tidak senormal, tidak terkontrol seperti orang biasanya. Tuh. Nah, menjaga hati agar tetap bersih, jernih, dan dekat kepada Allah Ta'ala sudah sangat dipastikan ya bahwasanya orang yang menjauhi khamr ini sudah akan lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya yaitu kita akan bahas tentang mencuri. Nah, mencuri ya, ini udah ada gambar pencuri yang membawa apa itu? Alat Inggris apa? Lanjut. Nah, kita akan membahas tentang pengertian yang terlebih dahulu. Mencuri secara bahasa adalah mengambil harta, ini harta, atau selainnya secara sembunyi-sembunyi. Jadi kalau misalkan orang ngambil barang kita secara terang-terangan itu bukan mencuri ya namanya. Jadi kalau mencuri itu mengambil secara diam-diam. Jadi kata kuncinya itu secara sembunyi-sembunyi. Nah, secara istilah adalah mengambil harta orang lain dari menyimpannya yang semestinya secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi. Jadi ya sudah jelas dari segi bahasanya tadi, bahwasanya mencuri adalah sebuah pekerjaan mengambil harta orang lain secara paksa dan hartanya itu emang sudah ada di tempat khusus, namun orang lain atau pencuri itu sengaja mengambilnya secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi. Nah, hukuman bagi seorang pencuri itu apa saja sih? Nah, berdasarkan kepada ayat ini, kita baca bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-sariqu was-sariqatu faqatu aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah wallahu azizun hakim. Ya, artinya, adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Quran Surat Al-Ma'idah. Nah, berikut itu ada penjelasan mengenai ayat tersebut dan kelanjutan atau ada list tambahan dari hukuman bagi seorang pencuri. Kita baca bersama-sama. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu.
Sesungguhnya Rasulullah bersabda mengenai pencuri, jika ia mencuri atau kali pertama, potonglah satu tangannya. Kemudian jika ia mencuri kali kedua, potonglah salah satu kakinya. Jika ia mencuri kali ketiga, potonglah tangannya yang lain. Kemudian jika ia mencuri kali keempat, potonglah kakinya yang lain. Hadis riwayat Al-Baihaqi dalam Ma'rifatus Al-Sunan wa Asar. Nah, ini adalah teknis untuk hukuman bagi seorang pencuri berdasarkan dalil-dalil tersebut. Yang pertama yaitu jika ada orang yang mencuri, maka potong tangan kanan pencurian pertama. Jadi misalkan Budi mencuri. Nah, itu akan dipotong tangannya yang kanan dulu. Namun kalau yang misalkan dia mencuri lagi untuk yang kedua kalinya, maka kaki kiri itu dipotong. Kanan. Terus jika dia mencuri lagi, maka tangan kiri itu dipotong. Nah, jika kali keempat dia mencuri lagi, maka kaki selanjutnya itu kaki kanannya itu dipotong. Nah, selanjutnya jika dia mencuri lagi, maka ditakzir dan dipenjara hingga bertaubat untuk pencurian kelima. Jadi jika dia mencuri secara berturut-turut budi tersebut, misalnya, maka hukuman ini akan diberlakukan kepada dia sebagai ganjaran atas perbuatannya itu. Nah, ini adalah syarat-syarat hukuman had bagi pencuri. Jadi, seseorang yang dapat dikenai hukuman pencurian itu tidak sembarangan ya. Tetapi ada syarat-syarat dan ketentuan tertentu di dalam hukum Islam. Yang pertama adalah pelaku pencurian adalah mukallaf. Yang pertama ya. Jadi yang pertama itu pencurinya itu harus mukallaf. Ini salah ya Ibu ya. Ini yang kedua ya, barang. Terus yang kedua barang yang merupakan milik orang lain. Jadi yang pertama, pelaku pencuri harus mukallaf. Mukallaf itu apa? Nah, mukallaf adalah seorang muslim yang sudah dapat dibebani hukum seperti seorang yang sudah balik itu kan sudah dapat dibenahi hukum, maka itu disebut dengan mukallaf. Yang kedua adalah barang yang dimiliki oleh orang lain. Jadi gak mungkin ya dinamakan pencuri kalau itu merupakan miliknya sendiri. Terus yang ketiga, pencurian dilakukan dengan secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi. Jadi pencuriannya itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Terus yang ketiga, barang yang dicuri disimpan di tempat penyimpanan. Jadi barangnya itu emang berada di tempat penyimpanan. Gitu. Terus selanjutnya, pencuri tidak memiliki andil kepemilikan terhadap barang yang dicuri. Jadi pencurinya itu emang maksudnya nggak berkompromi gitu loh. Maksudnya emang yang dicuri itu emang bukan barangnya gitu, barang orang lain yang dia curi. Nah, yang selanjutnya adalah barang yang dicuri mencapai jumlah 1 nisab. Nah, nisab itu adalah batasan terhadap barang-barang tertentu. Ini kita akan bahas ya. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang pembuktian praktek pencurian. Nah, itu praktek pencuriannya itu dapat dibuktikan dengan apa saja? Yang pertama, kesaksian dari 2 orang saksi yang adil dan merdeka. Jadi, harus ada saksi dari 2 orang yang adil dan merdeka. Maksud merdeka ini bagaimana? Nah, merdeka ini bukan budak ya. Yang kedua, pengakuan dari pelaku pencurian itu sendiri. Jadi, misalnya ada pencuri dan dia mengakui kesalahannya, maka itu sudah disebut dengan praktek pencurian. Yang terakhir yaitu sumpah dari penuduh. Jadi penuduh itu harus bersumpah akan pencurian yang dilakukan oleh seseorang yang mencuri. Namun dalam tanda kutip, jika pelaku pencuri menolak tuduhan tanpa sumpah, maka hak sumpah berpindah kepada penuduh. Jika penuduh berani bersumpah, maka tuduhan diterima. Jadi antara pencuri dan penuduh ini ada sumpah ya, yang dikenakan kepada mereka. Nah, misalkan pencuri mengelak atas perlakuan pencuriannya, namun dia tidak punya bukti dan dia itu tidak berani bersumpah, maka hak untuk bersumpahnya itu tadi diserahkan kepada penuduh. Nah, lalu jika penuduh itu mampu membuktikan kesalahan pencuri itu tadi, maka tuduhan dari si penuduh itu tadi diterima. Nah, tadi kita kan sudah membahas tentang nisab ya. Nah, nisab itu adalah kadar barang yang dicuri. Ini ada beberapa pendapat dari
para ulama. Yang pertama madhab Hanafi. Madhab Hanafi itu nisabnya itu sebanyak 10 dirham emas. Terus yang kedua jumhur ulama yaitu 1/4 dinar emas atau 3 dirham perak. Ini adalah dalilnya. Yang kita baca juga. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah anha sami'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu la yuqta'u as-sariqu illa fi rub'i dinarin fasa'ida. Yang artinya dari Aisyah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjatuhkan had potong tangan pada pencuri 1/4 dinar atau lebih. Selanjutnya taqta'ul yadu fi rub'i dinarin. Tangan dipotong pada pencurian 1/4 dinar. Hadis riwayat Bukhari. Jadi penetapan nisab ini berdasarkan kepada 2 hadis ini. Nah, ini di Indonesia itu 1 dinar itu setara dengan 10 atau sampai 12 dirham. 1 dinar itu jadi 13,36 gram emas. Jadi 1/4 dinar itu sama dengan 3,34 gram emas. Jadi ketentuan dari orang itu dapat dikenai ketentuan hukum berdasarkan dari segi nisabnya, ini harus mencapai dari takaran nisab ini. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang pencurian dimaafkan. Pencurian dimaafkan. Ada ya? Ada dong. Ini adalah dalilnya. Kita baca artinya saja ya, untuk mempersingkat waktu. Yang berbunyi, maafkanlah had selama masih berada di tanganmu. Adapun had yang sudah sampai kepadaku, maka wajib dilaksanakan. Jadi intinya itu pencurian dimaafkan pemilik barang sebelum di pengadilan dapat terbebas dari had. Jadi misalkan ada pencuri, nah yang dicuri itu, orang yang dicuri itu memaafkan dia sebelum hukumannya dijatuhkan kepada hakim, sebelum tuduhan ia jatuhkan kepada hakim, maka dia akan terbebas dari beberapa hukuman atau had yang sudah jatuh kepadanya, yang akan jatuh kepadanya. Nah, jika perkara sudah sampai di pengadilan, had pencurian tidak dapat dibebaskan. Jadi, kalau misalkan perkara pencurian itu sudah disampaikan terlebih dahulu kepada penuduh, meskipun ia sudah minta maaf, maka had itu tidak dapat dibebaskan dari pencuri itu sendiri. Nah, ini ada hikmah dari hukuman had bagi pencuri. Ada. Jadi biar tobat ya. Yang pertama, seseorang tidak akan dengan mudah mengambil barang orang lain. Jadi, orang itu tidak secara mudah mengambil barang orang lain. Yang kedua, seseorang akan memahami betapa hukum Islam benar-benar melindungi hak milik seseorang. Jadi, hukum Islam itu sangat indah, sangat mengatur semua hal yang kita lakukan. Contohnya kayak melestarikan kehidupan kita. Jadi, ya, hukum Islam itu benar-benar melindungi hak kita sendiri, hak kita. Selanjutnya menghindarkan manusia dari sikap malas. Jadi seseorang itu akan giat. Misalkan orang itu kalau nggak punya uang, ya dia akan bekerja, tidak melakukan perbuatan yang mengambil hak orang lain seperti mencuri itu. Caranya selanjutnya membuat jera. Jadi orang yang sudah dikenai had pencurian, maka dia akan otomatis dia akan jera. Nah, mungkin itu saja dari Ibu Lisa. Nah, namun terkait hukum yang sudah Ibu jelaskan tadi itu adalah berlaku kepada umat Islam dan terlebih di negara Islam itu. Jika negaranya itu di Indonesia, maka seseorang harus mengikuti hukum yang ditetapkan di Indonesia itu, karena Indonesia ini merupakan negara yang plural atau majemuk. Jadi kita tuh ada dari berbagai agama. Jadi jika kalian kok di Indonesia nggak ada hukuman potong tangan sih Bu gitu. Jadi ya jelas karena kita ikut hukum yang ada di negara. Jadi ini adalah ilmu tentang syarat Islam yang diberlakukan di negara keislaman itu. Segitu dulu ya guys. Ada pertanyaan? Ya, oke, mungkin itu saja dari Ibu Lisa. Kurang lebihnya mohon maaf. Ini adalah kelanjutan dari bab hudud dan hikmahnya ini. Untuk bab selanjutnya akan dibahas di minggu pertemuan selanjutnya. Jangan lupa dikerjakan UKBM-nya ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.